Halo, selamat datang di channel Hen Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini guys, gue pengen cerita, tapi juga video ini spesial sih, karena memperingati Hari Ayah. Jadi ya, kita cerita-cerita, dan ya semoga video ini bisa jadi video yang spesial untuk ayah. Oke, jadi setiap tahunnya tanggal 8 bulan 8, which is itu 8 Agustus, setiap tanggal 8 Agustus, di Taiwan itu memperingati yang namanya Hari Ayah. Kenapa? Karena 8 itu dalam bahasa Mandarin itu Pa. Lalu bulan Agustus itu juga adalah bulan 8, yang dimana adalah yang namanya Pa. Jadi papa, ya sama papa, kayak Hari Ayah. Jadi biasa orang bilangnya Fu Qing Jie, Hari Ayah, atau bisa juga dibilang Papa Jie, itu adalah Hari Ayah juga, Hari Papa gitu ya. Jadi ya, Taiwan ini rata-rata memperingatinya dengan kayak kasih kue, kasih angpau, ya many things gitu lah ya. Dan video ini gue juga, ya karena gue dan Papa tuh Indonesia dan Taiwan gitu ya, jadi kita terpisah oleh jarak, jadi gue memutuskan untuk coba bikin video ini. Oke. Agak nervous ya. Papaku adalah seorang superhero. Kenapa? Kenapa ya? Kalau superhero kan nangkep penjahat ya. Kalau papa gue tuh nangkep kecoa, nangkep tikus yang ada di rumah. Jadi ya superhero lah ya buat di rumah. Lalu superhero juga karena papa itu di rumah ada yang rusak. Pokoknya apa kayak tembok tuh ada yang kelupas tuh bokap tuh yang kerjain. Jadi papa juga cat tembok, terus juga misalnya ada mesin yang rusak atau TV yang rusak tuh dia yang berpikir gimana caranya benerin atau mau dibawa kemana biar bisa benerin. Terus kalau misalnya mesin jahit yang rusak, dia juga bisa benerin. Jadi ya superhero lah. Oke, next. satu kejadian yang bikin kamu makin sayang sama papamu. Papa ngantar ke sekolah. Meskipun dari rumah ke sekolah itu deket banget. Terus papa juga ngantar gua kerja di kantor. Itu jauh sih beneran. Kalau dari rumah ke kantor waktu gua kerja di Jakarta itu jaraknya Jakarta Barat ke Pluit sih. Ya kurang lebih setengah jam lah, 40 menit lah kurang lebih naik motor ya. Tapi kalau ke sekolah tuh kayak cuman 10 menit lah. Tapi papa tetap nganterin. Oke, next. Satu hal yang kami belum tahu tentang papamu. 10% keberanian gua datang ke Taiwan juga karena papa sih. Hari itu banyak banget positif energi dari mama, sekeliling, sahabat, temen gereja, dan lain-lain. Dan mereka kayak punya excitement, penantian kalau gue nanti pulang akan sukses. Tapi yang mereka nggak highlight adalah waktu gue datang ke Taiwan ini, pas pertama kali gue tuh semuanya dari nol. Jadi Mandarin gak bisa, ngomong gak bisa, dengar gak bisa, semuanya serba gak bisa. Ya bener, Mandarinnya tuh dari nol. Dan mereka kayak menantikan gue pulang dengan kesuksesan. Padahal gue kesana tuh bener-bener dari nol. Dari belajar bahasa, dari serba gak bisa lah pokoknya. Dan mereka kasih itu kayak bagus sih excitement mereka ya, dimana gue juga kayak makin semangat. Oke, gue pulang harus bawa sukses nih, pulang gue harus jadi orang, istilahnya kayak gitu ya. Tapi di sisi lain mereka nggak tahu kalau gue tuh sebenarnya juga punya ketakutan. Mandarin nggak bisa sama sekali, tinggal di negara orang yang mau minta tolong siapa, teman aja nggak punya, keluar dari zona nyaman lah. Lalu bokap ini kasih gue 10% apa ya, 10% lega gitu, 10% keberanian juga gitu. Dia bilang, ya kalau misalnya gagal nggak apa-apa. Wah, di situ jadi gue lebih semangat lagi kalau gue nggak boleh ngecewain gitu, nggak boleh pulang bawa utang, intinya kayak gitulah ya kurang lebih. Jadi dari situ bokap adalah salah satu orang yang bilang semua orang sukses ya pasti ada gagalnya dulu. Dan di situ jadi makin lega, istilahnya kalau gagal pun nggak apa-apa. Tapi dari situ juga kasih energi positif di mana, oke, kalau bisa, kalau mampu, gue harus kayak berkeringat ya, banting tulang sampai berdarah dah tuh demi yang namanya pulang nggak bawa sesuatu yang bukan sukses, yaitu pulang bawa utang gitu. Dari situ jadi makin semangat lah. Oke, next. Apa ya? Terima kasih, gue nggak tahu mau bilang apa lagi. Terima kasih, ya mau bilang apa lagi, Hari Ayah kan, hari kita mengingat tentang papa kita, ya jangan lupa bilang terima kasih. Sebenarnya mungkin kalau mamah gue lebih bisa ngomong banyak ya, karena memori gue dan mama lebih banyak dan lebih dekat sama mama juga. Tapi kalau sama papa, menurut gue signs of love-nya bokap ke gue adalah lewat dia ngantar
kayak servis lah. Oh ya, ada satu kejadian lucu nih, gue tiba-tiba mau cerita. Jadi papa itu nggak setuju kalau gue nari. Dulu kalau kalian belum tahu, gue tuh dulu dancer, jadi suka ikut les nari, belajar nari, ngajar nari, semua yang berhubungan dengan nari lah. Lalu perform, tampil juga nari gitu. Terus papa tuh kayak nggak setuju gitu kalau gue nari. Tapi papa tetap nganterin gue kalau gue mau pergi les nari. Dia itu sebenarnya karena disuruh mama, jadi gue tetap dianterin meskipun dia rasanya kayak nggak setuju gue nari. Ya menurut gue itu sense of love-nya dia ya, dimana lewat dia nganterin gue berasa gue tuh disayang. Menurut gue nganter itu emang simple sih, kayak abang ojek gitulah ya, simple. Tapi menurut gue itu adalah cara dia sayang sama gue. Ini pendapat gue ya, kalau pendapat dia gue kurang tahu. Terus ya selamat hari ayah untuk semua ayah yang merayakannya. Ya kalau gue karena di Taiwan, ikut budaya Taiwan, jadi gue tetap akan mengucapkan selamat hari ayah. Oke, sekarang gue syuting ini tanggal 7. Besok ini akan tayang, dan juga pastinya setiap weekend pagi gitu atau siang biasanya gue akan tetap telepon ke keluarga yang di rumah untuk ya keep in touch lah, seminggu sekali atau seminggu 2 kali at least ya, bakal tetap keep contact. Oke, gitu aja sih video hari ini ya, random banget. Oke, mungkin ada satu hal juga yang mau gue ceritain ya, dimana kalau bokap itu juga support YouTube gue, dia tuh juga nonton video YouTube gue. Jadi kalau di saat gue lagi males bikin video, lagi bener-bener pengen istirahat, pengen di rumah mager-mager, bokap tuh kayak bilang, video yang kemarin bagus loh, video yang kemarin papa ada nonton. Jadi dari situ setiap kali gue males bikin video tuh ya, papa juga kayak nyemangatin gue untuk terus berkarya sih. Dia kayak perform under silent lah, kayak mensupport gue di belakang layar. Terus bilang, kapan lagi ada video baru? Dia kayak orang-orang yang fans, bisa dibilang fans bukan juga sih ya, keluarga yang mendukung lah. Jadi dari situ gue makin semangat juga bikin videonya, dan gue yakin video ini dia bakal nonton. Jadi ya gue bikin video ini. Lalu kalau ditanya bokap, mungkin hal yang paling dia inget tentang gue adalah sebelum gue ke Taiwan, gue tuh traktir dia makan es krim yang dimana harganya itu mehong. Tapi gue tahu kalau misalnya bokap tahu harganya, dia pasti nggak mau makan di situ, nggak mau makan di toko es itu. Tapi karena dia nggak tahu gue mau bawa dia kemana dan harga es krim itu berapa, jadi ya dia ikut-ikut aja. Dan menurut gue itu cerita yang bakal diingat sampai sekarang sih, karena keluarga kita tuh sederhana ya, makan es krim ya paling berapa sih, 5.000 10.000. Nah gue bawa dia ke salah satu restoran yang dimana es krim itu tuh harganya 70.000, 60.000 atau 70.000 lah ya, termasuk mehong lah ya. Untuk di kalangan kita yang hariannya makan es krim 3.000, 5.000 gitu ya. Terus tiba-tiba dibawa ke restoran yang harga es krimnya 60.000, ya kaget juga. Tapi hari itu gue yang traktir dengan uang hasil gue ngajar nari. Terus juga itu kayak quality time gue sama bokap sebelum ke Taiwan lah. Itu 2016, dan itu yang masih membekas sampai hari ini ya, momen yang tidak terlupakan lah sebelum gue ke Taiwan. Terus dia bilang, semua orang sukses pasti pernah gagal dulu. Jadi istilahnya gue pergi gagal pun gak apa-apa. Untungnya gak terlalu, gue berasa gak terlalu gagal sih ya. Dari 2016 pergi ke Taiwan sampai 2018 belajar Mandarin, terus udah kerja sekarang 3 tahun. Dia sampai sekarang gak pernah bilang kecewa sih sama gue. Jadi menurut gue belum sukses tapi gak gagal juga gitu ya. Ya terima kasih papa, terima kasih ayah, selamat hari ayah, selamat hari papa. Ya I love you so much lah. Awkward ya ngomong ini. Ya tapi dari hati yang paling mendalam cuma pengen bilang terima kasih. Terus juga love you so much lah. Meskipun kita jarak jauh, dekat di hati. Jadi mau nangis. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa untuk bilang selamat hari ayah juga. Ya, untuk remind you juga kalau papa tuh pasti sayang sama anaknya. Thank you. Salam. Finish ya. Bye-bye.